Idul Fitri. Kita bahas dulu maknanya, apa itu Idul Fitri. Setelah itu kita masuk ke persiapannya. Id itu artinya kembali, pulang, kembali ke asal. Ya, saya ulang, kembali ke asal mula. Karena itu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, asal pulangnya, asal tempatnya disebut dengan ma'ad. Waktunya disebut dengan mi'ad. Karena itu ada ayat dalam Al-Quran, misal surah ketiga Ali Imran, ayat yang ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di antara janjinya adalah mengembalikan setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya. Di banyak janji-janji Allah kepada hamba-Nya, di antara janjinya pasti semua hamba Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya disebut dengan ma'ad namanya. Ma'ad. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad, bekal untuk kembali. Kalau bahasa kerennya sekarang, bekal untuk mudik. Ingat, mudik dalam pengertian kita nanti akan terbagi pada dua bagian. Mudik pada kampung halaman di dunia, mudik pada kampung halaman di akhirat kelak. Hati-hati, kalau mudik dalam urusan dunia saja, Anda begitu persiapkan luar biasa. Bahkan kami pernah mengecek tiket kereta api saja, itu sebelum Ramadan, sebulan sebelum Ramadan sudah habis, sudah bayangkan. Sebulan sebelum Ramadan. Dan luar biasanya, bulan Ramadan itu disiapkan mencari bekal untuk mudik dengan persiapan tiket yang sudah ada. Di Ramadannya mencari bekal untuk mudik, dan ditata tuh 10 hari pertama sekian, 20 hari pertama sekian, tanggal pulangnya udah ditentukan. Ya, seminggu sebelum Ramadan, sebelum Lebaran pulang. Sepekan tuh udah disiapkan. Bahkan motornya udah ditata gitu kan. Baik, sebagian mulai diperluas lagi. Ada yang ditambah pelepah pisang ujungnya gitu kan. Ada yang ditulisin, ada yang macam-macam, diboncengin, segala rupa dimasukin. Saya sering katakan, motornya kadang-kadang bebek tapi bekalnya singa gitu kan. Wah, naik 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan semua ditulisin, aku pulang dan sebagainya. Itu ma'ad, tempat untuk pulang, disiapkan betul. Dan selalu fitrah pada mudik itu melekat persiapan-persiapan di dua sisi. Persiapan yang akan pulang dan persiapan yang akan dikunjungi di tempat pulang. Silakan Anda cek. Setiap yang akan pulang, dia akan siap-siapkan semua bekalnya, persiapan siapa yang pulang, bagaimana keadaannya, dan uniknya, ini yang paling unik. Hebatnya, orang yang merasa bekalnya kurang, dia tidak siap pulang. Bahkan tidak pulang. Kami pernah tanyakan pada seseorang ketika masih ada di lingkungan dia tinggal dan belum kembali ke kampung halaman, kenapa Anda nggak mudik, Mas? Nggak ada bekal, Ustaz. Nggak ada bekal, takut pulang. Nggak ada bekal, tidak berani pulang. Tidak ada bekal, tidak punya kesempatan untuk pulang. Masya Allah, hebatnya yang punya kesempatan, yang punya bekal, kemudian dia dengan bangganya menghubungi ke tempat yang akan dituju, dia katakan, aku akan pulang. Maka yang di sana karena tahu dia akan pulang, maka disiap-siapkanlah segalanya dengan sangat luar biasa. Ditunggu tanggal pastinya, rumahnya dicet-cet, disiapkan segalanya, melimpah makanannya, segalanya ada ditata dengan rapi, dan hebatnya dari hal-hal yang tidak ada pun diada-adakan, yang tak terbayang sebelumnya. Silahkan cek jenis-jenis makanan, makanan kering, makanan basah, makanan yang berbeda antara isi dengan luarnya, kan? Ya luarnya kongguan, dalamnya rangginang, kan? Wah, ada macam-macam lah. Itu pun juga ya keluarganya beda-beda ya. Di Kongguan ada ibu dengan beberapa anaknya, suaminya nggak ada kan, ditemukan di kaleng yang lainnya, macam-macam lah. Kaleng tuh kumpul ya, ada kaleng macam-macam lah ya. Di Allahu Akbar, itu mudik dunia. Nah sekarang persoalannya, ada mudik yang kedua, dan mudik ini sifatnya abadi. Mudik ini sifatnya abadi, dan tidak sedikit orang yang berharap mudik sampai ke tempat dunia, ternyata dia lebih pulang duluan ke tempat akhiratnya. Dan celakanya, ini yang paling bahaya, dia menyiapkan bekal dunianya dengan maksimal saat akan mudik dunia, tapi dia tidak menduga bahwa bekal persiapan ke akhiratnya tidak dia siapkan dengan baik, dan ternyata mudik akhiratnya lebih cepat dibandingkan dengan mudik dunianya. Maka pulanglah dia ke akhirat tanpa membawa bekal-bekal yang telah dia siapkan fokusnya untuk urusan dunianya itu. Ini yang paling berbahaya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menyiapkan bekal selama Ramadan ini, maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan para penghuni-penghuni surga untuk menyambut kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa untuk mendapatkan takwa, maka saat itulah kemudian surga disiapkan bagi orang-orang takwa.
Silahkan Anda cek dalam Al-Quran. Umumnya setiap muncul kalimat surga, itu selalu dilekatkan dengan kalimat takwa atau amalan-amalan takwa. Silahkan cek, teman-teman sekalian. Kita lihat misalnya Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera Anda introspeksi diri, bermuhasabah, istighfar, dan berharaplah Anda mendapatkan surga. Bisa masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kami siapkan untuk orang takwa. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan bahkan 23-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang takwa itu kami akan tempatkan di taman-taman surga. Orang takwa melekat. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Sungguh bagi orang-orang takwa ada keberuntungan yang besar. Dia akan mendapatkan taman-taman di surga yang sangat indah. Selalu takwa surga, takwa surga. Kalau enggak disebutkan takwanya, disebutkan amalannya. Orang takwa itu kan amal soleh amalannya. Silahkan cek. Setiap ada kalimat takwa, setelahnya pasti amal soleh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Yang beramal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap ada kalimat iman, setelahnya amal soleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Rinciannya salat, rinciannya zakat, rinciannya infak, rinciannya puasa dan sebagainya. Dan berita baiknya, ayat puasa itu diakhiri dengan kalimat takwa. Tujuan kita puasa untuk takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saat kita Ramadan ini ternyata Allah sedang melatih kita sebagai penghuni surga insyaallah. Jadi wajar kalau Nabi katakan semua umatku akan ke surga. Semua umat Nabi kata Nabi akan ke surga. Tapi belum selesai hadisnya. Illa man aba, kecuali yang enggak pengen. Jadi kalau ada yang tidak ke surga, bukan Allah yang tidak kasih, dianya yang enggak pengen. Itu masalahnya. Karena itu kita kembalikan Id, makna yang pertama adalah kembali kepada asal sesuatu. Dalam turunan ini, asal kita pun dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalimat Idnya berdiri sendiri. Sekarang apa yang dimaksud dalam kalimat Id di sini? Di awal Syawal, kalimat Idnya disandingkan dengan kalimat Fitron. Maka jadilah kemudian kalimatnya satu rangkaian disebut dengan Idul Fitr. Id ini asal mula atau asal kebiasaan. Al-Fitrah, ini yang harus Anda hati-hati. Al-Fitrah itu punya dua makna utama. Punya dua cabang makna utama. Fitrun yang pertama itu bisa seakar dengan kata futur. Dari fatara yafturu atau aftara yuftiru. Seakar dengan kata futur. Awas, ini sangat penting sekali. Yang berarti makan. Atau menu pertama yang dikonsumsi. Jadi awal makanan kita yang pertama kali dimakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan futur. Baik, hal aftartum, sudah sarapan belum? Jadi kalau sudah ada futur, fatara itu artinya awal makanan yang dikonsumsi. Disebut Idul Fitri dari kata futur asal yang pertama seakan memberikan makna kepada kita saat masuk pada momentum ini di 1 Syawal, maka kita akan kembali lagi ke kebiasaan awal mula kita, yaitu boleh makan lagi. Jelas ya? Jadi yang tadinya dalam Ramadan nggak boleh makan, keluar aja, tiba-tiba ngemil, tek di belakang itu kan? Nah itu nggak bisa. Tahan sebentar ya, tahan. Jadi nggak bisa seseorang saat Ramadan kemudian setelah fajar muncul adzan dikumandangkan dia makan, tahan sampai dengan maghrib. Tapi begitu selesai maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir sepenuhnya, malamnya makan, minum, nyaman, dan seterusnya, masuklah 1 Syawal. Begitu adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dibedakanlah awal Syawal itu dengan Ramadan, dengan kebolehan kita untuk makan lagi, minum lagi. Maka disebutlah kemudian dengan kalimat Idul Fitri. Kembali ke asal mula, dibolehkan kita makan setelah sebelumnya saat Ramadan, ditahan makanan itu sampai dengan ke maghrib. Jelas sampai sini? Maaf, apakah setiap orang yang masuk kepada 1 Syawal sudah punya makanan untuk dimakan? Anda jangan mengukur dengan keadaan Anda yang sudah disiapkan.
Barangkali dari sekarang Anda sudah kesiapkan, bukan cuma ketupatnya, daunnya udah Anda cari, gitu kan? Bahannya udah Anda siapkan, ayamnya udah disiap-siapin, dikasih tahu lagi, siap-siap ya. Oh, kamu kandidat tahun ini, kandidat luar biasa. Semuanya ada. Tapi ada segolongan orang yang ketika akan bertemu dengan satu Syawal, dia berpikir, saya makan apa ya? Yang lain sudah siap, yang lain perangkatnya ada. Sementara saya belum mendapati apapun. Maka syariat kemudian memberikan tuntunan kepada setiap orang. Dalam setiap persiapan kepada satu Syawalnya, disiapkanlah kemudian dorongan-dorongan untuk berbagi, yang dengan berbagi itu memberi kesempatan pada sebagian kawan-kawan kita yang belum tentu mendapati makanan di awal Syawalnya untuk disiapkan sehingga mereka bisa merasakan makanan yang sama dengan kita. Jangan sampai begini, kitanya makan, dia puasa. Makanya Allah mengharamkan lewat Rasulnya, haram puasa di hari ini, kamu makan. Dan Anda harus hapuskan sebagian orang yang mengharamkan dirinya. Maksudnya mewajibkan dirinya untuk puasa, nggak boleh. Maka keluarkan, bantu dia, keluarkan dengan tulus. Sesuatu yang dikeluarkan dengan tulus diberikan sampai pada orangnya, disebut dengan zakat dalam istilah agama kita. Utu, ati, keluarkan dengan tulus. Zakat, sesuatu yang bertambah nilainya. Ya, az-zakat fil lugha, zakat dalam pengertian bahasa itu bisa berarti sesuatu yang bertambah, sesuatu yang berkah, sesuatu yang berkembang. Seakan Allah ingin katakan, hei, ayo tambah lagi manfaatnya. Berikan berkah pada hartamu. Bagi orang yang belum bisa mendapatkan makanan pada awal Syawal. Maka kita keluarkanlah saat akhir-akhir Ramadan apa yang disebut dengan zakatul fitri namanya. Nih, zakat fitri dari kata futur. Maka bentuk yang diberikan dari zakat fitri itu sifatnya makanan. Ini poinnya. Dan Anda boleh titipkan pada penyalur zakat titipan Anda, misal saya nggak bisa nih kalau langsung beli beras dan seterusnya, maka Anda titipkan dalam bentuk uang misalnya, maka pengelola kemudian mengalihkan uang itu dalam bentuk makanan yang siap untuk diteruskan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Baik Ustaz, boleh nggak kasih beras? Boleh, tapi Anda mesti pikirkan bagaimana dia masak beras itu. Gak mungkin sebelum berangkat sholat dia ngunyah beras, tok batal gitu kan? Gak bisa. Zaman Nabi itu wajar ngasih kurma, kurmanya dimakan gak dimasak lagi. Gak ada orang Arab nerima kurma misalnya, wah direbus dulu nih, kurma rebus, gak ada. Ya, gak ada, orang makan kurma itu langsung jadi. Makanya dalam konteks ini bisa Anda berikan tidak hanya berasnya, Anda satukan dalam bentuk sembako misalnya. Masya Allah, di dalamnya ada berasnya, dalamnya ada sardennya, dalamnya ada sebagian makanan tertentunya. Jadi begitu dia masuk kepada momentum dekat ke Idul Fitrinya, setelah menunaikan salat subuhnya, ada sunnah yang akan kita bahas nanti, makan. Masya Allah, sebelum berangkat sunnah makan. Dan makannya berpahala lagi. Masya Allah. Berpahala. Makan setahun sekali Pak. Setahun sekali makannya langsung ada pahalanya. Itu Idul Fitri itu. Jadi sebelum berangkat makan dulu berpahala. Anda nggak makan nggak dapat pahala Anda. Makan. Nanti kita akan lihat sunnahnya. Ya. Itu yang saya katakan. Sudah enak dapat pahala lagi. Ini satu ya. Tahan. Saya agak pelan-pelan. Jadi kalau saya lebih mengarahkan zakat fitri itu, kalimatnya menggunakan fitri diarahkan kepada bentuk makanan. Walaupun dititipkan dalam bentuk uang, tetap kemudian dialihfungsikan kepada makanan. Karena pokok esensi dari zakat fitri itu memberikan makan. Ingat, bukan bekal yang lain. Kalau yang lain silahkan titipkan lewat infak, zakat mal. Boleh. Jadi nanti zakat mal satukan dengan misalnya sembakonya, kemudian berikan kepada yang berhak. Jadi dia punya untuk makanannya, punya untuk yang lainnya juga. Tapi jangan menukarkan fungsinya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Anda kasihkan uang, dia belikan rokok nanti, kan? Atau beli pulsa. Gak apa-apa Ustaz, 8 gak ada masalah. Yang penting pulsa ada. Allahu Akbar. Hari ini handsome tidak penting, yang penting handphone. Nah, itu yang repot. 2. Fitri juga bisa seakar dengan kata fitrah. Fitratun. Fitrah. Fitri juga seakar dengan kata fitrah. Atau apa itu fitrah? Fitrah itu punya 2 arti. Dan ini esensi yang paling utama yang akan kita coba uraikan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Kalau yang tadi aspek fisikal, jadi secara fisik kita kembali makan. Ini yang kedua yang metafisik. Dan ini yang sebetulnya lebih dituntut dalam keadaan kita saat latihan Ramadan. Fitrah itu punya 2 arti. Pertama, jika disebutkan fitrah, artinya sifat cenderung mendekat kepada Allah. Sifat cenderung mendekat kepada Allah.
Kalau dalam konteks beragama, fitrah itu dorongan kuat untuk menegakkan nilai-nilai syariat, nilai agama. Karena cara kita untuk mendekat kepada Allah yaitu dengan bersyariat. Salat itu syariat, baca Quran itu syariat, infak itu syariat. Jadi kalau orang ingin dekat dengan Allah, kerjakan nilai-nilai syariat, rajin salat, rajin infak, rajin baca Al-Quran. Maka muncullah kemudian keterangan di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat yang ke-30. Perhatikan ayatnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Perhatikan baik-baik. Kalimat awal ayat ini dibuka dengan huruf fa. Sesuatu yang menunjuk dengan cepat. Makna cepat. Harfu atfid rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dari dua peristiwa yang dikerjakan dengan cepat tanpa jeda. Fa'aqim wajhaka, hei orang-orang yang sudah terlibat dalam kehidupan dunia, aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan sepenuhnya dirimu pada ketentuan agamamu dengan cara yang benar, din. Awas, tahan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Teruskan ayatnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan bagi setiap manusia, bagi semua manusia. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan bagi seluruh manusia. Jadi semua manusia itu, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, dalam jiwanya ada kecenderungan untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam dirinya ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari jalan. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Kata Allah, jalan satu-satunya Anda tunaikan ketentuan ad-din. Itulah fitrah. Nggak ada namanya manusia yang tidak punya kecenderungan pada Tuhan, itu nggak ada. Sebetulnya nggak ada istilah ateis tuh. Ateis itu sebenarnya orang yang sedang mencari, cari sini, sedang banyak nyari dia. Ateis, tidak ada teis Tuhan, dia tidak mengakui Tuhan. Sebetulnya sedang mencari. Kalau pencarian itu kan baru setengah tuh, sampai menemukan ujungnya. Dalam bahasa Arab, ateis disebut dengan la ilaha, tidak mengakui Tuhan. La ilaha, tinggal setengah lagi, illallah. Selesai. Jadi ateis itu setengah syahadat sebetulnya. La ilaha illallah. Syahadat kita kan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ateis, selamat, kamu setengah muslim. Tinggal setengah lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada kecenderungan. Cuman bagaimana caranya mendekat kepada Allah? Fa'aqim wajhaka lid-din. Tegakkan ketentuan-ketentuan dalam agama. Apa yang disebut dengan ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh yang disebut dengan din yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-Islam. Jadi, tahan sebentar pelan-pelan. Kalau ada orang yang ingin mengembalikan dirinya kepada fitrahnya, ingin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mau memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Islam. Jadi kalau seseorang ingin dekat dengan Allah, dia mesti memenuhi ketentuan dalam Islam. Apa itu ketentuan dalam Islam? Tafsirkan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Ini riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ditanyalah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat, "Mal Islam?" Di hadis itu. Apa pokok-pokok keislaman? 1, antasyhadu anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syarat pertama engkau syahadat dulu. Akui tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Komitmen untuk menyembah Allah. Bagaimana caranya? Hati-hati. Gimana caranya? 2, wa tuqimas salat. Wa tu'tiyaz zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kamu tunaikan haji plus umrahnya dan siapkan diri untuk mampu menunaikan itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan lampu nyala, lampu gelap, gitu kan? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal nyala dia, kan? Jadi kalau Anda ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda tunaikan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Apa di antaranya? Ini yang pokok. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ada kemudian haji, umrah dan turunan-turunan lainnya. Jadi ketika Anda diperintahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah ini teman-teman sekalian, maka sesungguhnya ibadah ini mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita dengan Allah itulah yang disebut dengan fitrah. Nah, apa kaitan dengan Ramadan? Ternyata Masya Allah,
Ketika diperintahkan puasa Ramadan ini, puasa Ramadan adalah di antara amalan yang menghimpun berbagai jenis ibadah dalam Islam yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda cek, bukankah dalam Ramadan menghimpun banyak sholat? Anda di luar Ramadan belum tentu mengerjakan sholat sunnah. Tapi saat Ramadan, hampir semua jenis sholat sunnah kita bisa tunaikan. Silakan evaluasi dari hari pertama sampai hari 29. Demi Allah saya katakan, Anda pasti akan mengalami peningkatan dalam perihal sholat yang dikerjakan. Rawatib minimal akan dikerjakan. Malamnya mengerjakan tarawih. Kalau di luar Ramadan kan itu sama dengan qiyamul lail, sama dengan tahajud. Tapi Anda kerjakan saat Ramadan, silahkan cek. Bahkan kalau ketinggalan bisa gelisah kita. Jenis zakat, zakat yang wajib. Zakat itu wajib. Sunnahnya ada infak, ada sedekah. Di luar Ramadan, Anda kejar zakat. Saat Ramadan bukan cuma zakat, infak maju. Sedekah berkembang. Silahkan cek. Bahkan kotak Al-Ihsan nambah tuh. Di luar Ramadan 1 juta. Ramadan 3 juta, 4 juta. Masya Allah. Penceramah nggak datang udah khawatir nih. Aduh kotak macet, kotak macet. Tengah-tengah tuh. Itikaf naik 10 juta dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Silahkan. Apa yang tidak meningkat saat Ramadan? Hampir semua amalan naik, 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 naik. Umrah, kalau haji kan nanti saat masuk Dzulhijjah. Umrah, hari-hari biasa mungkin padat di haram. Tapi lihat ketika Ramadan lebih padat bahkan kadang-kadang dibandingkan haji. Orang naik, 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 luar biasa. Kumpul satu tempat. Apa esensi dari semuanya ini? Adalah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kemudian arahkan kepada kalimat Idul Fitri dengan kata fitrah, id artinya kembali ke asal mula. Asal seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya sebelum lahir, dia diberikan dialog oleh Allah. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim awas dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingat ya, pelajari ya kata Allah, saat kami mengambil perjanjian, Rabbmu, Tuhanmu mengambil perjanjian dengan setiap anak cucu Adam. Diberikan dialog di perut ibundanya sebelum terlahir. Dikatakan, apakah kamu siap menjadikan aku sebagai Rabb? Perawat kamu, pelindung kamu, yang menyembuhkan saat sakit, yang memberikan ampunan saat kamu banyak berdosa, yang memaafkan saat kamu salah, yang memberikan segalanya yang kamu butuhkan sepanjang mendekat kepadaku. Maka kita tidak ada pilihan mengatakan, bala. Bala itu artinya siap, tanpa alasan apapun. Syahidna, saya siap menunaikan itu semua. Saya siap beribadah. Saya siap menjadikan engkau sebagai Tuhan. Kemudian kita dilahirkan dan dilatihlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah supaya bisa mengingat kembali perjanjian yang telah kita buat itu. Maka teman-teman sekalian, kembali kepada Ramadan, dalam momentum Ramadan yang telah kita lalui, sesungguhnya untuk membuat diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selesai Ramadan, ada di antara kita yang hubungannya belum dekat dengan Allah, pasti ada yang salah dalam puasanya. Ada yang